Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurul Anam. Saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu masalah. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara Daswellen dengan desain yang tidak sesuai. Pada definisi lain menyebutkan masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki atau yang menjadi kenyataan. Jadi apa yang kita kehendaki tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Definisi yang ketiga, masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi, dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan karena adanya masalah. Jadi, intinya seseorang yang akan melakukan penelitian itu harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya. Selanjutnya kita harus menemukan masalah dan berikut sumber-sumber masalah tersebut. Yang pertama, ada textbooks. Yang kedua, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Yang ketiga, proceeding. Yang keempat, tesis atau disertasi. Yang kelima, jurnal. Yang keenam, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Yang ketujuh, pengalaman pribadi. Yang kedelapan, pertemuan ilmiah. Contohnya seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Yang kesembilan, pernyataan pemegang otoritas. Dan yang terakhir, perasaan intuitif pribadi. Berikutnya yaitu menggali masalah. Ada beberapa langkah-langkah untuk kita menggali masalah. Yang pertama, kita harus menemukan suatu masalah tersebut. Nah, masalah itu bisa kita temukan pada fenomena bisnis atau data lapangan, research gap dan teori gap yang ketiga. Lalu kita menentukan latar belakang masalah tersebut. Lalu kita membuat rumusan masalah yang akan jadi rumusan masalah penelitian. Apa itu fenomena bisnis? Fenomena bisnis atau manajemen seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Yang kedua, ada gap riset. Gap riset seperti ada variabel yang sama, tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh, ada dua penelitian dengan hasil yang beda. Kita bisa temukan data ini melalui jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti tesis disertasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada gap teori. Ini mengkaji teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Kita bisa menemukan dari berbagai sumber bacaan. Berikutnya, pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Ada beberapa pertimbangan pemilihan masalah. Ini dapat dilakukan dengan dua arah. Yang pertama, dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektivitasnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan iptex atau pemecahan masalah praktis? Dan yang kedua, dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan keilmuan, dan kemampuan keilmuan. Berikutnya, perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda. Sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. Yang pertama, pengajuan teori dan hipotesis. Berikutnya, pengumpulan data. Berikutnya, pemilihan metode analisis. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Sedangkan perumusan masalah penelitian
rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk merumuskan suatu masalah penelitian. Teknik pertama yaitu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang keempat, rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Beberapa rumusan masalah penelitian yang dianggap baik dan tidak baik. Nah, ciri-ciri rumusan masalah penelitian yang baik yaitu yang pertama, mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, visible atau dapat dipecahkan di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu. Yang kelima, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Berikutnya, perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Atau untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Ada beberapa teknik merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, singkat dan spesifik. Yang kedua, diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Perumusan manfaat penelitian. Untuk apa manfaat penelitian? Untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Ada pun beberapa teknik untuk merumuskan manfaat penelitian. Yang pertama, disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Yang kedua, manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan ipteks, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis, atau menunjang pembangunan dan sebagainya. Berikutnya, kita melakukan pemilihan tema, topik, atau judul penelitian. Setelah kita mengetahui masalahnya, kemudian menentukan perumusan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian dan manfaatnya, kita memilih tema, topik, dan judul penelitian sesuai dengan apa yang kita dapat tadi dari perumusan masalah. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti berkaitan dengan bidang ilmu. Sedangkan topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan yang bersifat spesifik, tidak umum. Adapun dasarnya dalam kita menentukan pemilihan tema dan topik penelitian. Yang pertama, dasar yang pertama yaitu ada kemampuan untuk melaksanakan. Yang kedua, data dapat diamati. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini. Judul penelitian. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah dan atau masalah-masalah yang akan diungkapkan. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk memilih judul. Yang pertama, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya. Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai.
Dan yang terakhir, judul hendaknya yang sedang aktual. Judul hendaknya dibuat singkat, jelas, tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul, tidak berarti ganda dan atau dapat ditafsirkan lain. Pergunakan istilah yang sudah umum, pergunakan bahasa baku, dan yang terakhir tidak lebih dari 3 baris. Karena judul yang terlalu panjang dapat membingungkan. Ada beberapa teknik untuk menyusun latar belakang masalah. Nah, di sini ada 3 tokoh. Ada pendapat 3 tokoh untuk menyampaikan teknik-tekniknya. Yang pertama, Ferdinand mengungkapkan fenomena manajemen atau bisnis, research gap dan teori gap, terutama yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu, mengenalkan core research problem, dan dikembangkan menjadi naskah yang merupakan sebuah outline dari roadmap penelitian. Menulis diawali atau dimulai dari sesuatu pemikiran yang luas, makin lama makin menyempit, pada bidang yang menarik, yang perlu diteliti, dan tempat itulah dirumuskan riset problemnya. Yang kedua, ada Dijen Dikti mengemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian, menguraikan proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Yang ketiga, tokoh ketiga yaitu Munandir mengungkapkan pentingnya masalah tersebut diteliti.